Aman, 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 aman. Yuk, aman yuk. Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini aku ingin membahas soal Indonesia yang agak sedikit berseteru. Bukan berseteru sih, kayak ada masalah dengan AFF soal kemarin. Kenapa aku bikin konten ini? Karena aku tadi baru melihat tweet dari Extra Time Indonesia soal AFF yang bilang kalau mereka tidak menemukan adanya pelanggaran dari pertandingan antara Thailand dan Vietnam U19 di AFF lalu. Dalam tweet itu juga melihatkan kalau PSSI kini mempertimbangkan untuk keluar AFF dan bergabung di IAFF. Dan pernyataan juga dari Iwan Bule gitu. Kita akan diskusikan karena ini harus memerlukan kajian, kemudian mempelajari bersama apa untung ruginya dan lain sebagainya. Kita putuskan nanti dengan Exco setelah dikaji semuanya. Paling tidak minggu depan lah. Berarti dari statementnya kita akan menemukan berapa minggu depan lah bagaimana keputusan antara Indonesia ini, apa akan masuk di AFF, akan tetap di AFF atau masuk di AFF. Gimana ya aku nih, ini BTW untuk teman-teman semua, ini purely pendapatku semua ya. Jadi kalau semisal ada pendapat kalian yang lain bisa drop aja di komentar. Jadi tolong nih diperhatikan dan ditonton sampai habis, jadi enggak kemana-mana gitu kan. Jadi kita mulai dari awal perkaranya dulu. Jadi hari itu di Idul Adha, waktu itu sebelum Indonesia melawan Myanmar, itu ada lembar peraturan dari AFF yang tersebar lah di warga Twitter gitu. Dan di lembar itu menjelaskan kalau di sini ada 3 tim dari poin yang sama itu akan diadakan head to head, dan di saat itu Indonesia, Vietnam dan juga Thailand dengan memiliki skor yang sama lah waktu itu, dengan skor sama kalau nggak 9. Nah kalau kita lihat dari jadwal, Indonesia melawan Myanmar dan sedangkan waktu itu Vietnam lawan Thailand. Karena ada skor dengan pertandingan itu, karena ada head to head antara Indonesia, Vietnam dan juga Thailand, dan juga pertandingan Indonesia melawan Myanmar dan juga Vietnam melawan Thailand. Karena head to head ini, pertandingan Indonesia U19 harus melihat dari pertandingan dari timnas Thailand dan Vietnam. Jadi karena head to head ini, jadi kalau semisalnya Thailand menang atau Vietnam menang di pertandingan itu, Indonesia akan lolos semifinal. Atau juga dari pertandingan Vietnam dan juga Thailand itu seri 0-0. Indonesia bisa kalah kalau semisalnya pertandingannya seri, tapi serinya 1 sama, 2 sama, 3 sama, kayak gitu. Dan kita tahu sendiri kalau Thailand dan Vietnam bertanding dengan skor 1 sama, dan dipastikan Indonesia gagal lah di semifinal U19 kemarin. Nah, yang bikin aku kesel di sini juga, kenapa ini bisa rame? Karena kemarin pas di Twitter itu rame banget pas H-1-nya baru terungkap kalau semisalnya poinnya sama bakal head to head gitu. Dan yang bikin geger lagi karena pertandingan antara Vietnam dan Thailand di menit 10 menit terakhir kayak mereka malas untuk menyerang dan juga ya malas untuk bermain lah, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit ya gitulah. Kalian tahu aja kalau kalian nonton sendiri. Aku juga kesal di live kok, bisa tonton. Oke, untuk head to head itu sendiri sebenarnya untuk aturan federasi sepak bola lain ya di luar AFF yang ku tahu itu sudah tidak ada lagi yang namanya aturan head to head ya. Bahkan di podcastnya Sintayong di Sport 77 juga bilang 스케일이나 뭐 선수들이 너무나 잘해줬고, 사실 지금 현재 FIFA에서는 이런 성자성 원칙이 없는데 왜 우리 AFF와 AFC만 이걸 가지고 있는지 사실 나는 그 자체가 납득이 안 간다 보시면 됩니다. Jadi kenapa itu aturan masih ada di AFF, dan juga kenapa aturan itu masih dipakai sedangkan dari induk federasi aja FIFA itu sudah nggak pakai aturan itu. Jadi pokoknya setelah kejadian itu warganet itu kan, dan juga di liveku kemarin kayak yang liveku Indonesia melawan Myanmar itu kayak menyerbu AFF gitu.
dan juga mendesak PSSI untuk keluar dari AFF. Dan ya kalian tahu aja, kalian bisa klik sini ya, lihat aja di menit-menit terakhirnya itu banyak banget komen-komen mereka yang minta Indonesia keluar dari AFF. Jadi setelah itu aku agak sedikit mikir kayak kenapa bisa kayak gini, dan juga kok bisa-bisanya warganet kayak memaksa untuk keluar dari AFF gitu. Jadi di sini aku memiliki 3 pertanyaan untuk kasus ini. Yang pertama, Indonesia harus keluar banget ya dari AFF. Jadi menurut pendapatku ya, ini ya kembali lagi, ini pendapatku, Indonesia seharusnya nggak usah sampai keluar dari AFF sih. Kenapa? Karena Indonesia itu salah satu pendiri dari AFF gitu. Jadi kenapa harus keluar kan? Dia yang mendirikan tapi dia yang keluar dari AFF gitu. Jadi apa gitu. Dan juga kalau semisalnya nih Indonesia keluar dari AFF, memang persepak bolaan Indonesia nih dalam tanda kutip ya, itu sebagus itu, sepak bola kita tuh sebagus itu di Asia Tenggara, sampai harus sosokan harus keluar dari AFF gitu. Maaf ya kalau misalnya membuat hati kalian jengkel atau kayak gimana, mungkin sakit hati gitu kan. Tapi ini menurut pendapatku, di AFF ini kita bisa mengukur bagaimana seberapa bagusnya persepak bolaan Indonesia dalam skala yang kecil gitu. Kalau kita langsung ke AFF memang besar, kita langsung bisa melawan Korea, melawan Jepang, melawan Cina yang sudah pernah masuk Piala Dunia tuh gitu kan. Tapi dipikir lagi gitu, kalau semisal kita nggak bisa langsung bisa melawan mereka gitu, kita pikir dulu skala yang ini. Kalau misalnya merasa sudah bagus, sudah oke lah mau keluar atau apa karena kita main fair play atau kayak gimana gitu. Tapi di Indonesia ini aja masih belum masih belum bisa gitu. Yang kedua, kenapa PSSI mengiyakan fans bola Indonesia untuk keluar dari AFF? Ini agak takut sih. Sebenarnya dari tadi takut sih mau bilang ini, tapi ini ya unek-unek aja sih. Kalau nggak keluar kan kayak tapi aku mau bilang aja kalau sebaiknya PSSI nggak perlu sampai mengiyakan dan harus sampai berpikir untuk keluar dari AFF gitu. Dan juga karena jangan terlalu mengiyakan apa kata netizen gitu. Jadi kalau semisalnya nih, kalau kemarin protes karena head to head gitu kan, ya udah kemarin protes aja tentang regulasinya kenapa bisa begitu gitu kan. Lagi pula kan ya dari kemarin yang pertama kali banget menerima jadi tuan rumah buat AFF ini kan, seharusnya dari PSSI juga sudah baca kan regulasinya, oh bakal kayak gini, bakal kayak gini gitu. Apakah ini kesalahan dari PSSI juga nggak membaca regulasinya benar-benar atau kayak gimana gitu kan? Seharusnya kalau semisalnya memang jadi tuan rumah dan juga harus harus baca lengkap dulu kan. Jadi kalau semisalnya sudah fix oke, jadi tuan rumah oke, jadi silakan aja. Jadi kayak nggak ada dirugikan gitu kan. Ya mending lah introspeksi diri aja lagi lah kataku kan, dan benahin lagi persepak bolaan Indonesia, dan ya jangan sampai mikir yang lain-lain dulu lah, mikirkan yang ini dulu. Nah Indonesia nih dibenahin dulu, jangan yang ke lain-lain dulu gitu sih. Jadi yang terakhir, semisal Indonesia keluar dari AFF dan masuk IAAF, apakah bisa yakin juara atau bisa melawan tim yang kuat langsung? Oke, jadi menurutku ini untuk penglihatanku aja ya, selama Indonesia timnas yang aja main ya, nggak yang lain. Memang Indonesia setelah dilatih STY gitu, Sintayong, perkembangannya cukup signifikan, cukup bagus di timnas Indonesia dipegang beliau gitu. Aku akui aja. Tapi sampai timnas Indonesia kemarin kan menang dan masuk Piala Asia gitu kan, dan syukurlah Indonesia masuk Piala Asia gitu. Dan aku jujur aja sangat proud banget, sangat mendukung banget apa yang dilatih sama Sintayong gitu kan. Tapi jujur, kalau Indonesia keluar dari AFF langsung dan masuk IAAF, apa Indonesia bisa langsung melawan tim-tim yang kuat gitu, yang kita tahu kayak Cina, Jepang, Korea Selatan yang sudah masuk Piala Dunia gitu kan, yang Vietnam sama Thailand juga belum kesampaian menangnya, apalagi melawan Cina, Jepang, Korsel yang sudah ya anggapannya bisa Piala Dunia. Dan kalau misalnya Indonesia keluar dari AFF langsung masuk IAAF gitu kan, kita harus memikirkan juga
uang ke sananya kan. IFF kan Indonesia Timur kan, jadi kita memberangkatkan timnas lagi, habis itu melawan tim-tim yang ya memang kuat gitu kan. Memang sebisa itu langsung bisa melawan mereka gitu, enggak. Jadi Indonesia tuh melawan yang ini dulu, yang kualifikasinya dulu, sama aja. Jadi buat apa kesana, sedangkan jangan sampai kesana deh, melawan Thailand aja sama Vietnam yang timnas seniornya aja, nah itu masih seri di AFF kemarin. Dan juga melawan Thailand yang ya di leg pertama ya 4-0 gitu, dan leg keduanya seri gitu, dan masih belum menang gitu, masih belum bisa gitu. Kenapa kita harus memikirkan yang jauh dulu, yang depan mata ya, yang satu daerah aja, nah bukan satu daerah sih, yang masih satu lingkup gitu, masih belum bisa menang, masih belum bisa berhasil, langsung ke sana gitu. Dan juga ya, coba kalian pikir lagi, oke lah kalau semisal Indonesia kemarin dibilangnya curang lah, dari pihak Thailand juga Vietnam juga dibilang curang lah, oke lah kayak gitu. Tapi coba kalian pikir lagi, Malaysia dan juga Laos itu bisa loh ngebantai mereka berdua gitu. Dengan kemarin Malaysia gitu kan 3-0, dan juga Laos kemarin 2-0 gitu. Sedangkan Indonesia masih 0-0 gitu. Seharusnya iya, kalau misalnya kayak gitu kan, berarti ada yang salah dari kita gitu. Ada yang salah dari kita, dan kenapa kita masih belum bisa tuh harusnya dipikir lagi gitu. Kenapa? Ya bingung aja gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang pecinta sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia juga, iya tahu kalian ingin banget kan Indonesia juara, tahu, paham. Tapi jangan juga ya kalian itu terlalu mendesak mau ini mau itu gitu kan, kayak pengen cepet juara, tapi kan kita harus juga pikir ya juga progresnya. Ya udahlah, nikmati aja dulu progresnya. Dan juga ya Sintayong baru melatih mungkin dari kontrak kan 4 tahun tuh, dari 2020 2019 lah. Nah kan kemarin 2020 pandemi, 2021 kemarin baru latih, ya baru setahun gitu kan yang benar-benar dilatih sama Sintayong gitu kan. Ya kita nikmatin aja gitu progresnya, proses dari pelatihan beliau gitu. Gak usah lah kayak mendesak pengen harus masuk di AFF gitu. Ya di AFF aja masih belum menang, masih belum angkat piala gitu. Yang seniornya ya, kalau 19-nya ya sudah kemarin. Tapi ya pikir lagi gitu, sebelum yang sana ya pikirkan lagi yang di sininya, yang lingkup ini aja masih belum juara gitu. Ya tolonglah pikirkan lagi pula kalau semisalnya PSSI mau membenah gitu kan. Dan juga Sintayong melakukan progres pada timnas kita, pasti kita bisa kok, gak usah sampai jauh-jauh ke sana. Nikmati aja dulu progresnya lagi, ya sabar aja, nggak usah terlalu mendesak ini minta itulah kayak gitu. Ya kalau misalnya ada salah ya udah tegur, ngomongin baik-baik, ya jangan apa yang kalian minta harus diturutin gitu kayak anak kecil aja gitu. Ya jangan seperti itulah, kita juga dewasa, nikmati aja dulu progresnya. Ya PSSI juga ada program Garuda Select gitu kan, yang 10 tahun gitu. Ini sudah season 4 BTW, aku nonton. Dan ya itu sih dari pendapatku, janganlah kalian terlalu mikirkan. Dan juga Bapak PSSI di sana kalau menonton video ini, ya Pak pikirkan lagi Pak, yang benar Pak, pikirkan di Indonesianya dulu gitu, jangan mikir yang aneh-aneh gitu Pak. Ya itu sih. Dan untuk kalau misalnya Sintayong juga nonton, amin ya Allah. Coach bagus sih, keren. Aku suka sama Coach Sintayong. Setelah Sintayong aku menonton bola timnas lagi, serius Pak. Ya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya aku tahu pasti kalian ada ya gejolak batin lah dengan kata-kataku mungkin ya. Tapi kita bisa diskusikan lagi gitu di, ya terus aja lah di komen di bawah nanti. Kalau misalnya bagus atau bisa aku ajak ya nanti aku komen lah di bawah. Ya itu aja lah untuk video kali ini. Ya kalau kalian suka like, komen, dan juga subscribe. Dan itu aja video kali ini, dan see you the next video. Dadah.